Ini bapak-bapak yang punya anak, mau hebat anaknya, nggak usah kursus bahasa Inggris. Memangnya kalau kita mati bahasa Inggris ditanyakan, Ki? Nggak usah kursus bahasa Jerman. Memangnya kalau berdoa bahasa Jerman anak? Tak, tidak. Kalau mau hebat anak, tak perhatikan sholatnya. Pak Haji, kalau mau bikin pegawai, ambil pegawai nanti di kantor tak ini, di usaha tak ini, lihat sholatnya. Kalau baik sholatnya cocok jadi pegawai. Kalau tidak sholat, jangan percaya, Tuhannya saja nak tipu. Ya, pakai sini sampai jatah. Tidak ada orang baik hidupnya kalau tidak sholat. Apa susahnya sholat? Ada malah sholat di sini? Ada malah sholat? Apalah santa? Apa kira-kira? Apa? Bila maki ku tangkis sih. Apa ini? Saya jadi kalau balik begini saya terganggu. Ya. Apa kira-kira penyebabnya kita malas sholat? Hah? Apa itu? Biasanya orang malas sholat patasi, nangkap ikan Ustaz. Bagaimana kalau kita mau sholat Ustaz, kita di tengah laut? Silahkan sholat di tengah laut, di atas perahu. Bagaimana caranya? Macarepa wajutta Ustaz. Kotor baju, ada bensinnya, ada solarnya. Bensin solar bukan najis. Silahkan, Allah tahu Bapak lagi dalam keadaan nelayan. Sholat saja, majenne pakai air laut. Tidak ditahu kiblat, di mana arah matahari terbenam itu kiblat. Misalnya terbenam matahari di sana, maka arahkan perahu kiblat sana, baru berdiri maki. Kalau perahu tak besar, kalau perahu tak kecil, jangan berdiri, mabuak gitu. Bagaimana caranya? Duduk, menghadap kiblat. Sudah, Allahu Akbar. Tiba-tiba lagi sholat, perahu goyang, ya maki goyang-goyang juga begini. Apa kira-kira? Ustaz, saya di sawah Ustaz, mak galuk kau Ustaz. Tiba-tiba masuk waktu sholat, baju kita banyak lumpur, mak mau keringat ki Ustaz. Silakan, Allah tahu Bapak lagi di sawah, ibu-ibu lagi di kebun, bantu suaminya. Masuk waktu sholat, silakan sholat dengan pakaian apa yang itu. Tidak ada orang Pak, percaya ki, tidak mungkin Tuhan kasih susah hidup tak kalau baik sholat tak. Ya, nah ibu bapak, bagaimana hidup tak tidak susah? Nah panggil ke Tuhan, hayya 'alas shalah, lo ke sampai aja, hayya 'alal falah, sini kau, saya kasih kau kemenangan. Allah ajak kita, lo kumai, walek kau kejayaan, saya kasih kau kemenangan, sini kau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli, tunggu ada tamu. Tahu Tuhannya nak suruh menunggu. Bagaimana hidup mau bagus? Bapak saudara-saudara sekalian, lihat, mereka yang tidak baik sholatnya, tidak mungkin akan bagus hidupnya. Ada yang bilang begini, Ustaz, kenapa pada itu baiknya sembayangnya, kenapa hidupnya susah? Satu, bisa jadi dia sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi, barusan duhur, tidak ikhlas kok bos. Yang kedua, dia sholat tidak tahu sholat seperti diajarkan Nabi. Sholat tapi menghayal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana ini kunci motor? Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Allah masih dicari sama Allah limat, di mana kusibah. Di rakaat kedua baru dia ingat, melengkek di motor. Pasti mau cambuk nih. Allahu Akbar, lawak di motor ini. Penyebabnya lagi, sholatnya, kenapa? Dia wuduknya tidak betul. Awal sholat kita tidak bisa khusyuk kalau wuduk kita salah. Coba lihat orang sholat sekarang mau sholat, wuduknya main-main. Gimana main-main? Tidak khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus pada pekerjaan apa yang kita lakukan, itu khusyuk. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Lalu kita wuduk apa? Ya, ada HP-nya di sini. Ya. Ya, mantu ke sini. Iya, mantu pi multel poka. Magang pen itu balut bawan nih. Apalagi, kenapa sholat kita tidak mampu memperbaiki hidup kita? Karena pakaian yang kita pakai sholat, pakaian seadanya. Ibu-ibu biasa sholat, kudungnya tidak tahu warnanya, putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kan diam nih. Itu yang ada jamur-jamurnya di sini.
Mana dipakai? Celananya juga itu dia pakai mencuci, dia pakai memasak, dia pakai tidur, dia pakai maksud toilet, dipakai lagi kemana-mana, itu lagi dipakai. Mana Allah senang orang begitu? Kecuali kita di tengah laut, boleh. Tapi kalau kita di rumah, ganti pakaian, kita mau ketemu Allah. Bapak saja mau ketemu bupati, pakai parfum, pakai baju batik, songkok, pakai sepatu rapi. Masa mau ketemu Allah pakaian seadanya? Marah Tuhan. Kecuali darurat, kecuali kita di tengah hutan, kecuali kita di kebun, kecuali kita di jalan, itu namanya darurat. Kalau kita di rumah, ibu saya kagum Pak, tidak ada sekolahnya, sudah tua, tapi begitu mau sholat, langsung dia ganti semua bajunya. Kenapa? Saya mau ketemu dengan yang memberikan saya baju. Coba mulai amalkan Pak. Ini songkok tak Pak, maka daki putih tania. Songkok aja itu yang hitam di sini. 7 Muharram tidak pernah ganti. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya mau bagus, perbaiki sholat. Kalau tidak beres sholat, tidak ada. Bapak, kalau tidak sholat jangan maki harap. Bagus wanta, banyak rezeki kita, banyak uang, perusahaan sukses, tapi kalau tidak sholat, maka uang yang kita dapat tidak berkah. Mana itu uang tidak berkah? Istrinya selingkuh, suaminya juga ikut begitu. Coba, anaknya panrasu-rasu, uangnya banyak, tidak bisa tidur di rumahnya. Kenapa? Tidak berkah, karena dia tidak sholat. Tapi kalau sholat tak bagus, ya kota nia ini, maka situ otak, anak tak matu pakai sini tu otak. Percaya Ki, coba lihat itu dan beca, pengemis, peminta-minta, ya tukang ngaji, ya tukang beca. Tapi kalau dia baik sholatnya, anaknya nanti angkat derajatnya. Tapi kalau dia tukang beca, orang miskin, ya orang susah hidupnya, tidak sholat, bukan cuma dia susah hidupnya, anak dan cucunya pun ikut susah hidupnya. Jadi kalau mau bagus, perbaiki sholat. Apa susahnya itu sholat? Yang penting mau Ki. Nah, bicara tentang sholat, saya kasih ke cerita ini. Pentingnya ini sholat. Suatu ketika saya di Makassar, saya pergi cukur rambut. Yang cukur saya ternyata calabai. Tahu calabai? Tahu? Bencong. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Ah, ini makhluk seperti ini kan cerewet. Semua mau nak komentari. Saya diam-diam. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang kau bilang. Kenapa kau bilang? Kalau Tuhan Maha Pengasih Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, cocok juga Nabi bilang ini. Tapi tidak ada gunanya diajak dia, jenis kelaminnya saja tidak jelas. Kasih habis pulsa. Sudah, saya keluar. Di jalan, saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Yang panjang rambutnya. Saya panggil ini gondrong. Saya kembali ke tukang cukur. Sini kau dulu. Ikut kau, saya kasih kau uang. Ikut. Saya masuk ke tukang cukur. Assalamualaikum. Salam. Kenapa lagi Ustaz? Saya bilang, Daeng, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Saya bilang, kenapa bilang begitu Ustaz? Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Dan sudah bilang dia salah. Dia gondrong karena datang. Coba kalau datang Ustaz, ku gondol Ki. Kenapa kita susah hidup tak? Karena kita tidak datang kepada Allah. Kenapa penyakit kita tidak sembuh? Karena kita tidak datang kepada Allah. Ada asam urat di sini, kolesterol, usus turun, darah tinggi, jangan ke dokter. Lebih datang kepada Allah, lalu ke dokter. Jangan ke dokter dulu, Allah dulu. Bukan dokter yang kasih sembuh Ki. Kalau dokter kasih sembuh manusia, maka tidak ada dokter yang sakit. Buktinya, berapa banyak dokter yang mati gara-gara sakit, tidak bisa mengobati dirinya. Kau malah sakit, datang kepada Allah. Dokter, sampai sekarang Pak, belum pernah saya ketemu dokter yang jago. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Coba kalau datang ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ki Ustaz? Ini, sakit-sakit perutku. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu. Ke dokter kok. Kan tidak nak tanya Ki. Yang dokter yang jago itu baru kita lihat. Assalamualaikum, pasti mencerai Ustaz. Itu yang jago. Kan tidak. Allah tanpa diberitahukan,
Allah tanpa diinformasikan Allah tahu. Maka kalau ibu bapak ada keluhan, ada penyakit, datang minta kepada Allah, kecil buat Allah sembuhkan itu. Ya, satu, mau sukses, ya, Pak Haji, direkturnya atau pemiliknya Harapan Mat 77, perbaiki sholat. Kalau sholat tidak bagus, tambah maju usaha tak, percayalah, usaha itu yang membuat kita semakin dekat dengan neraka. Yang kedua, kalau mau sukses, hormati istri, hindari maksiat. Ini sekarang banyak bapak-bapak sayang sama istrinya orang, tidak sayang istrinya. Kalau istrinya tetangga, wih sopan bicara, assalamualaikum ibu, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat ya ibu, ibu tambah cantik. Sama istrinya orang, sekalinya sama istri, boleh kena sih kau dongok. La ilaha illallah. Datang istrinya kasihan, dia bilang, wih lah comok. Masya Allah. Bapak ibu, Pak, terutama bapak-bapak, ingat waktu tak menikah, ingat apa kita bilang waktu ijab kabul? Saya terima nikahnya Fatimah binti Abdul Latif dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena bukan karena Kapolsek, karena Allah. Artinya apa? Pungallahu ta'ala tabalu asenna. Artinya apa? Allah yang bapak jadikan gadaikan untuk mengambil anaknya orang. Lalu begitu bapak salah gunakan, maka Allah pasti marah. Contoh, kita jaminkan namanya Pak Kapolsek. Lalu dia bilang Pak Kapolsek, kau sebut saja nama aku di situ, insya Allah aman. Lalu begitu sampai di sana, dibantu kita, lalu nama baiknya Kapolsek kita salah gunakan, tentu marah Kapolsek. Begitu Allah. Kita nikahi anaknya orang karena Allah, asanna pun Allah Ta'ala pakai, lalu Allah kita hianati, Allah akan marah. Maka bapak-bapak, urus istri dengan baik. Ada bilang, Ustaz, Ustaz, maga sih, bini saya suka marah-marah. Ada uang, tidak ada uang, marah saja kerjanya. Begitu memang perempuan. Apalagi kalau sudah mau habis pulsanya. Bagaimana dia suka marah-marah, Ustaz? Pak, Bu, kalau marah-marah istri tak sabar. Ingat kisahnya Umar alaihissalam. Umar alaihissalam pernah suatu ketika didatangi sama sahabat. Sahabat ini suka dimarah-marahi sama istrinya, marah saja kerjanya istrinya. Lalu sahabat ini mau melapor kepada Umar. Begitu mau sampai rumahnya Umar, Umar dilihat dimarah-marahi juga sama istrinya. Langsung dia bilang, Umar saja dimarahi, pulang. Besok ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, kemarin saya lihat dimarah-marahi sama istri, tak diam-diam ya Ki. Dengar jawabannya Umar. Ini bapak-bapak, dengar ini jawabannya Umar. Kenapa saya diam dan tidak marah? Jawaban Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Untung bukan bapak yang hamil. Coba bayangkan, ibu-ibu masih ingat waktu tak hamil? Ada nggak enaknya itu orang hamil? Nggak ada, jalannya saja setengah mati. Kasih nama masuk. Coba kalau ibu-ibu tidur hamil, nggak ada enaknya itu ibu hamil tidur. Nyamping kanan posok, nyamping kiri sesak napas. Apa gayanya? Gaya pasrah. Coba itu hamil. Paling bapak-bapak mau rasakan hamil, mau coba rasakan susahnya hamil. Ambil kelapa satu buting, kasih masuk di perut tak, kemana-mana bawa. Saya pernah coba 2 jam setengah mati, keluar setengah mati gitu. Itu ibu 9 bulan 10 hari. Paling kalau bapak-bapak menderita kalau ngidam istrinya, paling itu kalau ngidam. Ada yang pernah tanya saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya tanya, apa ngidamnya istri tak? Tidur Ustaz, kalau naliak kan duduk di atas lemari. Saya berhenti, dia kasih bodoh-bodoh ke itu. Jadi kalau mau tidur istrinya jam 9, setengah 9 naiklah suaminya di atas lemari. Saya lepas aja, dapat bilik-bilik kok tuh. Umar bilang, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan saya. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan?
Masih? Nyaman kada? Kada nyaman. Mana ada orang melahirkan senyum? Biar dia artis, biar istri orang kaya. Mentang-mentang kaya tidak menderita, tetap menderita. Biar artis, tetap menderita. Tidak mentang-mentang dia kaya, artis, masuk rumah sakit. Ibu bidan, cok, keluar. Tidak. Masuk kok. Tetap dia menderita. Mengadap. Coba kalau bapak-bapak yang melahirkan. Sudah itu, apalagi penderitaan ibu-ibu menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Terutama kalau 6 bulan yang tumbuh giginya anak. Coba, nggak ada orang di gigi anaknya sudah tinggi bukan? Betul kak? Tidak, kasihannya itu ibu-ibu. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Itulah ibu-ibu. Makanya apa? Kalau marah-marah istri tak sabar. Sabar ki. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, istri Khadijah radhiyallahu anhu yang tak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu 11 istrinya. 11 istri Nabi, tidak ada satupun istri Nabi pernah curhat dan menyatakan menderita perlakuannya Nabi. 11. Kita cuma satu istri tak menderita lahir batin. La ilaha illallah. Tidak ada bagusnya kita punya istri. Semua dibilangi jelek. Masak lagi dibilangi dongo. Nah bilang istri tak, kau tahu jak dongo, kenapa kau mau kawin sama saya? Berarti kau lebih dongo dari saya tolo. Masa suami istri baku dongo tolo? Ya? Pak, Rasulullah manggil istrinya tidak pernah dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil dengan Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Humaira. Apa itu ya Humaira? Yang kemerah-merahan pipinya. Nah, kalau mau contoh Nabi, mulai besok panggil istri tak dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri tak mancung hidungnya, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Nabi bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Nabi bilang istri giginya mancung, lehernya. Cari bagusnya, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, nak panggil, oh belum. Nabi bilang istrinya agak penyak. Coba Rasulullah 11 istri beliau tidak ada pun yang dipanggil dengan panggilan yang kasar. Maka alangkah bahagianya seorang istri yang punya suami pandai menghargai istrinya. Nabi menjelaskan, bukan umatku laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya. Mau sukses usaha apa? Mau sukses ini kita punya bisnis sekarang, muliakan istri. Muliakan istri. Bagaimana Allah mau kasih kita rezeki? Kalau kita keluar, siapa yang doakan kita di rumah? Istri. Ketika kita pergi, siapa yang cemas di rumah? Istri. Lalu kita khianati, bagaimana Allah mau kasih kita rezeki? Kalau mau bagus rezeki kita, hormati istri, muliakan istri. Salah satu, Pak, lihatkan dulu Pak, serius ini. Salah satu ibadah kepada istri, kebiasaan Nabi, kalau mau keluar, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Jadi bapak mulai besok kalau mau keluar, cium dulu istri tak. Kalau nak lupa ibu, panggil nih, oi Pak, sudahkah? Sedekah dulu. Apa sedekahnya suami kepada istri? Cium pipi, cium jidat. Itu sedekah. Panggilan kasih sayang. Tapi hati-hati ibu. Kalau sudah 40 tahun makin tidak pernah kita panggil sayang, tiba-tiba besok nak panggil ki sayang, hati-hati. Ada di Makassar, guru besar, pensiun nih. Tiba-tiba setiap datang panggil, sayang, ada tamu. Sayang, bikinkan air panas. Sayang, sini dulu. Dia dengar cucunya, tahu wah, kakek romantisnya panggil sayang terus. Tiba-tiba Nabi bilang, sini dulu nak. Apa nek? Jangan ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu,
Mau punya istri, suami seperti Nabi? Mau? Kalau ibu mau, pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu seperti istrinya Nabi? Ini yang jadi masalah. Mau suami Nabi baru dia kajili-jili, tidak pernah tinggal di rumah, pan rasu-rasu, makutu, mabu aja, makemong. Coba, mana perempuan sekarang kan umumnya malas. Coba Maki, zaman dulu, ibu-ibu dulu bikin kopi sangat susah. Saya lihat itu ibu saya, mau bikin kopi, beli dulu kopi biji-biji di pasar. Ya toh? Sudah itu jadi mie kopinya? Belum. Nah, goreng dulu. Jangki bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak, pakai kayu, ditiup. Tidak ada dulu pemutih. Tidak ada namanya ini pasedo, bulu mata palsu. Tidak ada. Sudah itu jadi mie kopinya? Belum. Nah, tumbuh. Makanya perempuan dulu matelok cicak di mana? Kasar tangannya. Yang paling setengah mati ibu-ibu dulu kalau parut kelapa. Iya toh ibu? Parut kelapa tiba-tiba goyang, kena semua, berdarah semua tangan jari-jarinya. Tapi tidak ada yang mengeluh. Coba kalau ibu-ibu sekarang parut kelapa, kena tangannya langsung, ini karena suami sedikit gajinya. Ya apa coba? Luar biasa. Sudah itu jadi mie kopinya setelah ditumbuk? Belum. Dijemur. Sudah dijemur, baru dimasakkan air, baru siram. 1 hari prosesnya baru jadi kopinya. Tapi alhamdulillah, meskipun susah, menderita bikin kopi, ibu-ibu dulu belum ke sawah suaminya, belum ke kantor suaminya, sudah siap kopi di mejanya suami. Dulu. Sekarang, takut tuh. Apa? Tidak ada nih ibu-ibu bikinkan kopi suaminya. Mana buktinya? Jalan maki pagi-pagi, ada semua itu bapak-bapak di warung kopi. Jam 8 minum kopi. Tidak dibikinkan kopi sama suami istrinya. Orangnya cilaka kasih. Batena sapak duit dia buat kopi. Sampai lagi di rumah, bicaranya kasar juga istrinya. Maka istri yang datang, yang baik, datang suami tak, kasih tenang perasaannya. Tugas seorang istri ada 4, salah satu diantaranya istri yang soleha itu membuat suaminya tenang di rumah. Bagaimana suami mau tenang di rumah? Pulang ikodong dari kantor, pulang dari patroli, mau sampai di rumah, nah bayangkan istrinya, mak jaluk sila como, cari sila como iya. Akhirnya apa? Nggak jadi pulang. Langsung kemana? Belok kemana? Warung kopi. Di warung kopi ada pelayan yang hormati istri, tak bicaranya lembut, bicaranya sopan. Nah ingat istrinya kasar di rumah. Akhirnya apa? Tergoda suami tak dengan pelayan kopi. Maka istri yang baik, datang suaminya, dia sambut, assalamualaikum kakandaku arjunaku. Dia sambut suaminya, waalaikumsalam adindaku serikandiku. Nah bilang suami istrinya, "Ita wah gaganya bapak hari ini." Langsung Nabi bilang suaminya, "Berarti saya jelek kemarin." Ini juga suaminya tidak tahu dipuji. Ibu bapak saudara-saudara sekalian ya. Yang kedua, mau sukses ini usaha tak, muliakan istri, hormati suami. Yang ketiga, kalau mau sukses jangan lupa bayar zakat sedekah. Ibu bapak ini yang punya usaha ini, begitu tiap bulan hitung berapa untung. Begitu sudah dapat untung, keluarkan 2,5%. Tidak ada pak, percaya ki, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada. Saya ini kerjaku ceramah, diundang kiri kanan orang. Yang banyak bangkrut usahanya gara-gara apa? Selingkuh. Yang banyak bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Pezina. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Pernah kita dengar di sini Kota Baru orang bilang, itu sana yang sudut rumahnya kaya sekali dulu itu, bangkrut gara-gara bangun masjid. Mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Di Sulawesi Selatan aja namanya tokoh pejuang, namanya Haji Andi Sose. Umur beliau sekarang sudah lebih 90 tahun. Sehat walafiat. Berapa masjid yang dibangun? Sudah 165 masjid dia bangun. Kalau bapak besok-besok ke Sulawesi Selatan, melihat masjid, ada namanya Masjid
Masjid 45, berarti beliau yang bangun itu. Dan beliau kalau bangun masjid tidak mau dibantu, sendiri beliau bangun. 165 masjid dibangun. Sampai sekarang sehat walafiat. Bahkan terakhir saya dengar baru lagi menikah anak SMA. Coba, mengerti ki Pak? Mengerti masukku? Jadi kalau mau ki kawin lagi jangan lalu ki sekke. Tidak ada orang suka orang sekke Pak. Tidak ada orang suka orang sekke. Pelit kikirigalah paku jambatan. Itu orang pelit sekalipun tidak nak suka orang pelit. Yang kopi rumah sekke ki, padahal dia juga sekke. Nah, kalau mau sukses usaha tak sedekah ki. Bagaimana mau bagus harta kita? Bagaimana mau bagus bisnis kita kalau kita pelit sekali? Bersedekah. Bagaimana saya miskin Ustaz? Bagaimana kita tidak miskin? Kita selalu minta-minta. Minta boleh, tapi jangan selalu. Minta kepada Allah. Kalau setiap saat minta, itu bikin repot orang, marah Tuhan. Akhirnya apa? Kita jadi beban orang lain. Yang Allah senang adalah tangan di atas. Berapa Ustaz? Allah tidak nilai berapanya, tapi Allah nilai sedekah kita. Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat? Coba lihat nanti di celengan di masjid. Lihat itu nanti celengan di masjid. Hampir itu tidak pernah singgah. Lancar. Lewat depan tak pura-pura tidak lihat. Begitu singgah, ambil uang, nah cari yang paling kecil. Kasih masuk. Berapa isinya? 500. Nenekmu punya sorga. 500 mau masuk surga. Kencing saja di terminal Dayak Makassar itu 2000. Kencing 2000. Itu bapak kalau pergi ke Makassar terminal Dayak ada ditulis air besar 2000, air kecil 500. Pernah air besar 1000, air kecil 500. Pernah saya buang air besar, saya kasih uang 1000. Dia bilang kenapa 1000 Ustaz? Saya bilang air besar Ji. Dia bilang bohong, pasti kencing Ki juga. Oh iya Di. Saya kasihlah uang 2000 saya kasih. Saya minta kembalinya. Dia bilang tidak ada uang kecil Ustaz, masih ada uang 500. Jadi bagaimana? Dia bilang kencing maki lagi. Coba masuk toilet 2000 baru selesai. Kita mau masuk surga 500. Nenek tak punya surga. Coba bapak saudara-saudara sekalian, ini bapak-bapak yang sakit, coba terapi dengan sedekah. Mau panjang umur, sedekah. Kenapa orang panjang umur dengan sedekah? Karena orang rajin sedekah banyak doakan. Sebaliknya orang pelit, nah doakan ke orang sial. Coba kalau yang punya usaha ini dermawan, satu kampung doakan, mudah-mudahan makasih dan lehna puang. Ya Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya ya Allah. Kenapa? Kalau dia naik rezekinya, kita juga dapat rezekinya. Tapi kalau pelit lewat mobil tak apa nak bilang, malapolalo tona, seke kikigal lapak jabatan. Sedekah Pak. Ya, sedekah. Ada yang bilang, Ustaz, bagaimana mau bersedekah Ustaz? Nah kita orang miskin, maka sedekahlah dengan apa? Sedekah dengan tutur kata yang baik. Duit tidak ada uangnya, ada juga itu di masjid. Kampung tidak pernah menjadi pengurus masjid, tidak pernah menyumbang, tapi apa? Nah teror terus pengurus masjid. Apa itu salah gunakan sedekah? Pasti itu nah salah gunakan celengan. Mak kok bawa no seke? Diam saja kamu, tidak usah banyak bicaramu. Sudah tidak bersedekah, kritik kiri kanan. Boleh ngeritik orang, tapi ikut berpartisipasi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, rajin-rajin sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Kalau bapak lupa sedekah, nih, coba buka Quran. Kalau yang punya usaha begini tidak bersedekah, nanti kalau meninggal, seluruh usahanya ini, tereknya, mobilnya, tanahnya, kilangnya, ini semua dikasih jadi batu api neraka, bara neraka, lalu disetrikakan di badannya. Mau lagi lihat pelitnya orang Islam? Mau lagi lihat? Coba kalau artis diundang. Wah, kalau artis diundang, Masya Allah, kasih pesawat yang mahal, tiketnya bisnis. Datang dijemput oleh tentara, polisi, dikawal oleh koridor. Ada polisi. Turun dibukakan mobilnya. Kasih hotel bintang 5. Pulang kasih 50 sampai 100 juta. Sampai di Jakarta artis, nah pakai narkoba. Baru datang ke kini, apa nak bawakan ki? Alamat palsu.
kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, goyanglah di depan kita. Nak goyang, tidak tahu nak kasih pegang ki, nak pakai Cina-Cina mi kasih. Ada itu Pak Haji juga di sini. Wah. Pulang kasih 70 juta. Sampai di Jakarta wantak 70 juta nak pakai narkoba, dia pakai berzina. Itu penghormatan kita kepada artis. Sekalinya Pak Imam nak butuhkan melek mak barasanji, Pak Imam nak butuhkan nak telpon tukang ojek, jemput Ibu Imam, dijemputlah Ibu Imam pakai mobil tua, Vespa tua. Saya pernah dijemput mobil Vespa anak muda, ribut sekali. Saya bilang, kasih mati dulu, kau ganggu tetanggaku. Apa anda bilang? Kalau mati di Ustaz tidak ada mati hidupnya. Kamu mobil tua, motor tua. Sudah, naiklah saya, dia balap motornya. Motor tua dibalap, paksa. Aku bilang dalam hati, mogok ini, mogok ini. Pas, paksa, mogok betul. Begitu mogok, dia turun dan balik ke belakang. Dia bilang, minta maaf Ustaz, turun ki dulu dorongi. Letuk ni kasih puima bola nama barasanji, tak gantung kaki nak kena ada sandal kakinya. Hujan satu mantel na duai, sampai di rumah kepanasan karena tidak ada kipas angin. 1 jam barasanji, sallallahu mahabsu, ya Allah, mak busa-busa mana kalepana. Begitu mau pulang apa dikasih? Uang 20.000 bonyok-bonyok. Tabe puimang. Nah bilang suaminya masak 20 juko kasih, nah bilang istrinya tambahin mie pisang sama jalon kote 4. La ilaha illallah. Ketawa ibu karena kita begitu. Bagaimana rezeki kita mau bagus, kita tidak tahu menghargai ulama. Ya, sedekah. Dan yang keempat, jika ingin sukses usaha kita, ibu bapak saudara-saudara sekalian, resep yang keempat, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya dengar Haji sudah wafat kedua orang tua beliau. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau meninggal orang tuaku? Saya mau berbuat baik tapi sudah meninggal Ustaz. Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, cara berbuat baiknya satu, mendoakan. Doakan ibu bapak kita. Apa yang kita minta tidak terlalu panjang. Boleh bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesia, ucapkan, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. 2, terimai amalnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya. Jadi kalau meninggal orang tua ini kita doakan, ya Allah ampuni dosanya, terima amalnya. Ada enggak amal tidak diterima? Ada. Amal apa? Amal pilkada, calon gubernur, calon bupati, bagi-bagi jilbab, bagi-bagi sarung, bagi-bagi songkok. Karena mau dicoblos, itu nanti tidak ada amalnya. Maka kita berdoa, terima amalnya. Yang ketiga, lipat gandakan kebaikannya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya. Lalu tutup dengan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sudah. Jadi kalau meninggal orang tua itu, kapan dibaca Ustaz? Lebih utama selesai sholat. Boleh enggak tidak selesai sholat? Boleh. Misalnya kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang lewat, mirip bapakku, langsung diingat bapak tak? Pada saat itu langsung berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, boleh. Itu bapak kalau sudah meninggal. Apalagi cara berbuat baiknya salah mendoakan. Yang kedua, bersedekah atas nama orang tua. Ustaz, saya mau orang tuaku terang kuburnya, kirimi pembeli lampu di panti asuhan, insya Allah ada lampunya itu di kubur. Ustaz, saya mau dingin orang tuaku di kuburnya, kirimi pembeli AC di masjid, insya Allah sudah dingin kuburnya orang tua ta. Ustaz, saya mau orang tuaku bagus tempat tidurnya di kubur, kirimi pembeli tempat tidur di panti asuhan, insya Allah ada itu tempat tidurnya orang tua ta. Ya, dan yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Pak Haji, misalnya ambok talur riolo, angka si bana, ada temannya selalu ditemani pergi berjamaah, selalu ditemani di perahu, masih hidup temannya itu, belikan baju baik itu temannya, mau Ramadan belikan songkok, belikan sarung, itu salah satu cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Maka celakalah orang tua yang sudah meninggal lalu anaknya tidak pernah mengingatnya. Nah, ibu bapak, tidak ada keselamatan dan kejayaan
bagi mereka yang kurang ajar sama orang tua. Nah sekarang anak-anak tak kasih anak-anak sekarang Pak, tambah tinggi sekolahnya tambah kurang ajar lah. Bagaimana nak tidak kurang ajar? Nah kita yang ngajari. Contoh, nah bilang jaga kuah, kalau ku dapat ke merokok, ku tampelin ku kasih makan ku itu rokok sama bungkusnya. Begitu 10 menit kemudian nak panggil anaknya, nak, piko belikan nggak rokok. Nah larang anak nama rokok, baru merokok di depan anak, tidak mungkin itu. Kasih contoh yang baik. Banyak orang sopan sama anaknya orang, tapi kurang ajar, tidak tahu sopan sama bapak anaknya. Sama anaknya orang kita bilang, mana ki, kemana ki nak, sama anak tak kemana kok. Ajari anak-anak kita sopan santun. Demi Allah, birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, berkata-katalah kepadanya qaulan karima, kata-kata yang mulia, dan janganlah engkau membentak mereka. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya mau sukses usaha, dagang kah kita, tambak kah kita, kebun sawit kah kita, nelayan kah kita, dagang-dagang kah, toko-toko, mau sukses, nih 4 rahasianya. 1, perbaiki sholat. 2, hindari maksiat, muliakan istri, hormati suami. 3, jangan lupa bayar zakat sedekah. Dan yang keempat, muliakan orang tua. Insya Allah 4 hal ini kita lakukan, Allah berikan apa yang kita mau dalam urusan perkara dunia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.